Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kondisi Hijaz sebelum Islam dan bagaimana pendidikan Islam pada masa Rasulullah. Yang ini merupakan pembahasan kedua dari mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Nah, kalau kita berbicara mengenai kondisi Hijaz sebelum Islam, maka bisa kita lihat dari dua aspek. Yang pertama yaitu kondisi sosial budayanya, kemudian yang kedua mengenai keyakinan yang dianut oleh masyarakat Hijaz. Nah, apa saja itu? Kalau kita dilihat dari segi kondisi sosial budaya, maka ada beberapa ciri khas masyarakat Hijaz pada saat sebelum Islam datang. Nah, yang pertama mereka dikenal dengan masyarakat jahiliyah. Nah, kenapa dinamakan dengan jahiliyah? Walaupun secara bahasa jahiliyah itu berarti orang bodoh, tapi mereka bukan bodoh dari segi kognitif. Dari segi kognitif mereka bagus, tapi dari segi akhlak yang mereka dikatakan bodoh. Apa contohnya? Mereka mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup karena menganggap bahwa kelahiran anak perempuan itu merupakan sebuah aib bagi bapaknya. Kemudian mereka hobi berjudi, mengundi anak panah. Kemudian mereka hobi bermabuk-mabukan. Mereka juga suka berperang dan juga eh, suka berbangga-bangga. Dan ada beberapa hal-hal lain yang itu merupakan bentuk sebuah kebodohan yang dilakukan oleh masyarakat uh, Hijaz pada saat itu. Kemudian masyarakat Hijaz juga sudah mampu baca tulis. Nah, mereka sudah mampu baca tulis ini dibuktikan dengan adanya sayembara atau perayaan pembacaan atau perlombaan pembacaan puisi atau perlombaan syair yang dilakukan di uh, Makkah. Nah, itu biasanya beberapa syair terbaik itu akan ditempelkan di dinding Ka'bah. Dan juga mereka itu dilihat dari kesukaan mereka terhadap puisi. Mereka hobi merangkai kata-kata yang indah. Itu salah satu kelebihan dari orang-orang atau masyarakat Hijaz pada saat itu. Selain itu, terutama di Mekah, mereka suka memuliakan tamu. Jadi setiap tamu yang datang akan mereka muliakan, mereka berikan pelayanan terbaik, mereka berikan jamuan terbaik. Nah, kemudian juga ada namanya fenomena Ayam al-A'rab, yaitu hari-hari di mana masyarakat Arab atau masyarakat Hijaz itu tidak melakukan peperangan antar suku. Nah, selanjutnya, kalau kita lihat dari segi keyakinan dan kepercayaan, ada beberapa keyakinan yang dianut oleh masyarakat Hijaz. Yang pertama, kepercayaan akan animisme dan dinamisme. Kepercayaan mereka terhadap benda-benda yang dikatakan mistis atau yang disakralkan terhadap roh-roh dan lain sebagainya macamnya, dan itu biasanya dianut oleh masyarakat Baduy, masyarakat yang tinggal berpindah-pindah di padang pasir yang nomaden ya. Kemudian kepercayaan mereka akan dewa atau berhala. Di antara beberapa berhala yang mereka sembah atau berhala terbesar yaitu Manat, Lata, Uzza, dan Hubal. Nah, kepercayaan mereka terhadap berhala ini dimulai dari eh, apa yang dibawa oleh Amru bin Lu'ay al-Khuzai. Jadi sebelum masyarakat Arab sebelumnya masyarakat Arab atau masyarakat Hijaz tidak menyembah berhala. Mereka percaya akan Allah sebagai Tuhan karena memang sesuai dengan apa yang mereka yakini eh, yaitu ajaran Nabi Isa di kitab Injil. Nah,
pada suatu waktu Amr bin Lu'ay al-Khuzai ini membawa beberapa patung yang itu dianggap bisa mewakilkan Tuhan bagi mereka, ya. Nah, selanjutnya ada yang percaya kepada Allah. Eh, di antara masyarakat, walaupun sedikit, tapi masih ada di antara masyarakat Hijaz ini yang percaya atau yang beriman kepada Allah. Salah satunya yaitu pendeta yang melihat tanda nubuah ke Rasulullah. Kemudian juga ada Waraqah bin Naufal yang sepupu Khadijah yang membenarkan atau yang memberikan informasi kepada Khadijah bahwa apa yang dialami oleh Rasulullah ketika penerimaan wahyu yang pertama kali itu merupakan tanda bahwa Muhammad merupakan nabi yang diutus oleh Allah, dan apa yang disampaikan dan apa yang ditemui oleh Muhammad itu adalah Jibril, malaikat yang sama yang juga menemui Nabi Isa ketika menyampaikan wahyu Allah. Nah, kemudian kita berbicara mengenai pendidikan Islam pada masa Rasulullah. Nah, terlebih dahulu kita melihat apa saja metode dakwah Islam yang dipakai oleh Rasulullah. Nah, Rasulullah berdakwah itu di dua tempat, yang di Makkah dan di Madinah. Nah, untuk di Makkah, karena Rasulullah menerima wahyu pertamanya di Makkah, dan pada saat itu tidak ada satupun orang yang mengenal ajaran Islam ini, maka Rasulullah memulai penyebaran dakwah Islam ini dari orang-orang terdekat dan dari keluarganya. Setelah itu, dan itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Setelah turunnya surah Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin, maka Rasulullah melakukan dakwah secara terang-terangan di depan masyarakat di kota Makkah. Nah, ketika Rasulullah melakukan dakwah secara terang-terangan ini, banyak hambatan, banyak rintangan yang dihadapi oleh Rasulullah dan juga oleh umat Islam di Makkah pada saat itu. Nah, yang kedua, Rasulullah berdakwah di kota Madinah. Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, dan tentu saja di Madinah ini Rasulullah melakukan dakwah secara terang-terangan, karena memang Rasulullah datang ke Madinah sebagai undangan, atau mereka diundang oleh masyarakat Madinah untuk mengajarkan agama Islam secara lebih luas atau lebih mendalam kepada masyarakat Madinah. Selain itu juga masyarakat Madinah itu juga berjanji akan selalu membela Allah dan Rasul-Nya. Nah, materi dakwah atau metode dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah di Madinah ini dimanifestasikan atau dipraktikkan dalam bentuk pemerintahan. Kemudian, untuk metode pendidikan Islam, apa saja metode pendidikan Islam yang digunakan oleh Rasulullah? Yang pertama tentu ceramah melalui hadis qauli Rasulullah. Kemudian ada metode demonstrasi yang dilakukan berupa hadis fi'li, ya. Seperti cara sholat, Rasulullah pernah menyatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Rasulullah. Kemudian ada juga metode keteladanan. Nah, Rasulullah selalu menjadikan dirinya sebagai teladan yang selalu berakhlak mulia, dan kita sebagai umatnya atau para sahabat ketika itu selalu menjadikan Rasulullah itu sebagai teladan dalam bersikap. Kemudian juga ada metode diskusi dan tanya jawab. Nah, jika ada sahabat-sahabat menemukan suatu kondisi atau suatu permasalahan yang tidak bisa mereka carikan jalan keluarnya, maka mereka akan menanyakannya kepada Rasulullah. Selain empat metode ini juga ada metode lainnya, seperti ada metode kisah. Bagaimana Rasulullah menceritakan kisah-kisah teladan yang bisa menjadi
pelajaran bagi sahabat pada saat itu. Dan juga ada beberapa metode lainnya yang dipakai oleh Rasulullah dalam memberikan pendidikan Islam pada saat itu. Nah, materi pendidikan Islam di Makkah dan di Madinah itu ada sedikit perbedaan. Kalau di Makkah bisa kita lihat Rasulullah lebih menekankan pada pendidikan tauhid karena memang pada saat itu Islam belum dikenal. Nah, bisa dilihat di sini ada beberapa materi yang diajarkan oleh Rasulullah di Makkah. Yang pertama itu tentang akidah atau keimanan, kemudian yang kedua pengajaran Al-Quran, juga pendidikan ibadah, pendidikan akal, dan pendidikan akhlak. Sedangkan untuk di Madinah, selain materi pendidikan yang juga diajarkan di Makkah, Rasulullah menambahkannya dengan pendidikan sosial kemasyarakatan. Karena memang pada saat itu di Madinah eh, Rasulullah berfungsi sebagai pemimpin yang tentu segala permasalahan masyarakat dari segi muamalah dan juga segi politik itu dikembalikan kepada Rasulullah sebagai pimpinan tertinggi. Nah, jadi itulah perbedaan ruang lingkup materi pendidikan Islam di Makkah dan di Madinah. Kalau di Makkah lebih menekankan pada aspek tauhid, kalau di Madinah lebih menekankan pada aspek muamalah. Sekian materi kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.